Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu mengenai sistem gerak. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem gerak pada manusia, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. 1. Sistem gerak pada hewan. A. Gerak hewan pada air. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil mengakibatkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. B. Gerak hewan di udara. Contoh, gerak burung saat terbang bebas di udara. Gaya angkat yang besar dari tubuh hewan untuk mengimbangi gaya gravitasi. Persamaan berikut sesuai dengan pernyataan di atas. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Persamaan tersebut sesuai dengan hukum 3 Newton yang menyatakan ketika benda pertama memberikan gaya aksi, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi. C. Gerak hewan di darat. Memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya, sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu A. Gerak endonom, merupakan gerak yang terjadi akibat rangsangan dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contoh, gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Bisa kalian perhatikan gambar berikut, yaitu gerak endonom, gerak rotasi sitoplasma yang terjadi di dalam sel tumbuhan. B. Gerak higroskopis, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contoh, gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Contoh gerak higroskopis, diperhatikan di sini ada tumbuhan kedelai, bijinya, kulit biji akan membuka dengan sendirinya ketika sudah kering karena adanya perubahan kadar air. C. Gerak esionom, merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerak tropisme, merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jika gerakannya mendekati rangsangan disebut tropisme positif, dan jika menjauhi rangsangan disebut tropisme negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5, yaitu A. Gerak geotropisme, rangsangannya berupa gaya gravitasi bumi. Contohnya sebagai berikut. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit ralat yang akan Ibu sampaikan. Gambar akar menuju ke bawah, menuju ke pusat bumi ini merupakan geotropisme positif karena arah gerakannya mendekati sumber rangsangan, yaitu gaya gravitasi bumi. Sedangkan gerakan tanaman ke atas, bagian batang atau ujung tanaman di sini, ini merupakan geotropisme negatif karena gerakannya ke atas berarti berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. B. Gerak hidrotropisme, rangsangannya air. Contoh,
gerakan akar tumbuhan menuju ke sumber air. C. Gerak tikmotropisme, rangsangannya berupa persinggungan. Contoh di sini yaitu melilitnya sulur tanaman merambat karena adanya persinggungan. D. Gerak fototropisme atau rangsangannya berupa cahaya. Contoh, perhatikan ujung tanaman akan membelok menuju ke arah datangnya cahaya. E. Gerak kemotropisme, rangsangannya berupa zat kimia. Perhatikan ada dua contoh di sini. Untuk yang pertama A, rangsangannya berupa air sabun. Dan ketika tanaman diberi air sabun setelah beberapa hari, terlihat pada gambar, akar bergerak menjauhi rangsangan, sehingga gerakan tersebut merupakan kemotropisme negatif. Sedangkan yang gambar B, tanaman diberikan pupuk. Setelah beberapa hari, akar ternyata mendekati rangsangan tersebut, sehingga gerakannya disebut dengan kemotropisme positif. 2. Gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan atau sumber rangsangan. Dibedakan menjadi dua, yaitu A. Fototaksis, rangsangannya cahaya. Contoh, gerak Euglena viridis mendekati sumber cahaya. B. Kemotaksis, rangsangannya zat kimia. Contoh, gerak spermatozoid menuju sel kelamin betina akibat adanya zat gula dan protein yang dihasilkan archegonium. Contoh gerak taksis yaitu berikut. Yang rangsangannya cahaya ini adalah gerak fototaksis, sedangkan berikut ini rangsangannya berupa zat kimia disebut dengan kemotaksis. 3. Gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dibedakan menjadi 5, yaitu A. Gerak niktis nasti, rangsangannya berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contoh, bunga wijaya kusuma mekar di malam hari. B. Gerak fotonasti, rangsangannya cahaya. Contoh, gerak mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa karena cahaya sore hari. C. Gerak seismonasti atau yang rangsangannya berupa sentuhan. Contoh, gerak menutupnya daun putri malu saat disentuh. Perhatikan untuk gambar A, kondisi daun putri malu sebelum disentuh dalam keadaan membuka. Dan gambar B, setelah diberi rangsangan berupa sentuhan, daun akan menutup. D. Gerak termonasti, rangsangannya suhu. Contoh, terbukanya bunga tulip terjadi pada hari-hari yang hangat, yaitu pada musim semi. E. Gerak nasti kompleks dipengaruhi oleh beberapa jenis rangsangan. Contoh yaitu membuka dan menutupnya stomata pada tumbuhan. Demikian tadi anak-anakku untuk materi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya tugas untuk kalian semuanya. Yang pertama, kalian silahkan merangkum materi yang sudah Ibu sampaikan. Kalian catat di dalam buku catatan kalian. Dan tugas yang kedua, silahkan nanti kalian kerjakan kuis yang akan Ibu berikan melalui GCR atau Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.